Senin malam sebelum hari pencoblosan Pilkada Depok 2020 diwarnai perilaku yang diduga menciderai proses demokrasi. Hal ini terjadi di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ketua Bidang Hukum dari tim koalisi partai pengusung pasangan Pradi Apifah akhirnya melaporkan dugaan politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Depok 2020 kepada pihak Bawaslu Kota Depok. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dari tim Koalisi Depok Bangkit, Sarwan Perkasa, dan sejumlah anggota tim lainnya. Ia melaporkan dugaan money politik yang terjadi pada hari Senin 7 Desember atau 2 hari sebelum pelaksanaan pencoblosan Pilkada Depok 2020 di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan. Kata Sarwan kepada tim liputan Cyber News di ruang kerjanya pada Jumat 11 Desember 2020. Pengacara muda ini menceritakan ketika dalam perjalanan dirinya mendapatkan informasi dari pengurus pimpinan anak cabang Partai Gerindra Kecamatan Sawangan yang memberikan informasi adanya orang yang membagi-bagikan amplop berisi uang yang diduga kuat dari tim pemenangan 02. Dikonfirmasi pada 11 Desember 2020 melalui pesan singkat, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Depok, Luli Berlini, memberikan keterangan bahwa kasus tersebut dalam tahap penelusuran oleh Sentra Gakumdu Bawaslu Kota Depok. Di dalam setiap kontestasi pemilu kada itu hal yang biasa digugat atau menggugat, dimohonkan atau menjadi termohon antara pemenang nanti atau yang kurang beruntung katakan. Nah, dalam hal bicara Depok ini sangat disayangkan telah dinodai suatu pesta rakyat demokrasi ini terjadi suatu pelanggaran yang sangat-sangat sakral dalam hal ini berkenaan dengan aturan yang memang sangat tidak diinginkan dan sudah dianjurkan oleh pemerintah itu hindari yang namanya politik uang, dan ini terjadi di pemilu kada Depok tahun 2020 ini. Itu terjadi di wilayah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Awalnya itu kami dapat informasi dari PHC kami bahwa terjadi money politik di daerah itu, yang mendapat informasi dari RW setempat. Lalu untuk memastikannya coba kami investigasi ke sana. Kami temui semua dan ternyata itu bukan hoax tapi fakta. Jadi kalau bicara hukum ini kan bukan bicara asumsi tapi bicara bukti, dan juga bukan bicara katanya tapi faktanya. Dan itu semua tidak bicara terlalu harus panjang kan. Apapun yang kita laporkan, kalau memang itu diterima berarti unsur hukum itu sudah terpenuhi. Tinggal pengembangan dan prosesi. Nah, di antaranya kami sudah melaporkan dan sudah diterima oleh Bawaslu. Di sini ada tanda bukti penyampaian laporan nomor 008/PL/PW /Kota /13.07 /12 Romawi/2020. Setelah terima dari nama saya sendiri, Sarwan Perkasa, karena selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi dalam tim sukses dan dalam kepartaian. Nah, di sini kami melaporkan itu kejadian tentang money politik yang terjadi money politik di wilayah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan. Nah, ini bukti penerima laporan dengan kronologis singkat kejadian. Jadi kejadian itu terjadi pada hari Senin, 2 hari sebelum terjadi pemilihan itu, pukul 9 malam. Kita investigasi hari Selasa dan ternyata faktanya ada. Kita mendapatkan untuk satu rumah itu 4 amplop. 4 amplop itu kami tanya, langsung kami interogasi dengan kita buat video. Tapi mohon maaf, ini untuk masalah saksi ini kita keep, itu menjadi kewenangan para penyidik nantinya di tingkat Bawaslu dan seterusnya, karena memang perlu kita amankan supaya saksi sendiri tidak terganggu. Jadi dari 4 amplop ini, waktu kami tanya jumlahnya itu 120.000, 4 amplop ini. Lalu saya tanya, kok
Ibu tahu 120.000 karena yang satu sudah saya buka Pak, maksudnya isinya 30.000. Berarti mereka berasumsi ini mungkin 30.000 lah gitu kan. Kalau 4 ini berarti kan 120.000. Lalu itu kita amankan, kita mintai keterangan, lalu kesiapan dan kesanggupan dia siap untuk menjadi saksi. Kenapa ibu kembalikan? Dia takut. Jadi kalau dia nerima kan salah juga. Jadi diterima hari Senin. Nah ini bukan didatangi, bukan apa. Kebenaran juga dia ada urusan administrasi untuk mengurus KIS dia nih, kartu sehat dia nih. Ada kepentingan ke RT RW. Sambil mengurus itu, lalu dia bertanya itu ke RT RW-nya itu kan. Nah, jadi pengakuan dia bukan dari warga yang lain. Tapi diarahkan Pak tadi. Nah setelah dia bilang ini Pak, saya dapat amplop dari ini kan kaget itu RT. Koordinasilah ke RW. Nah lalu lingkungan ini kan jadi heboh kan. Wah ibu dapat bagaimana? Berceritalah dia. Dapat dari seorang wanita berinisial W dengan suaminya. Lalu disebut lagi nama, tambah ke atas itu tersebutlah dengan inisial siapa? D. Nah dia itu mantan caleg. Ada buktinya 4 amplop, ada saksi-saksinya juga. Nah dengan ceritanya dia sendiri, akhirnya warga itu kan mendatangi dia kan. Nah, di mana ibu simpan amplopnya? Yang kita filmin kan ada di sini. Nah dari satu itu, lalu kembali timbul keberanian yang lain-lain di wilayah itu. Nah kalau memang sudah lebih dari satu terjadinya di berbeda-beda tempat, ini kan rumusan TSM yang masifnya ini kan sudah masuk. Gitu. Jadi kalau bicara money politik itu bukan bicara besar kecil, 5.000 perak juga udah money politik itu. Sangat disayangkan lah gitu kan. Yang notabene ini Islam lebih didominankan gitu lah ya, dengan konsepsi-konsepsinya itu, tapi kok terjadi itu. Ya inilah yang namanya menang, boleh menang, cuma pertanyaannya di sini kan kemenangan itu didapat dari bagaimana. Kalah menang dalam suatu kontestasi itu kan hal yang biasa. Dan juga saya mau coba klarifikasi tentang para pengusung kita ini dan pendukung itu kan ada rumor juga katanya sudah mengucapkan mereka ini kan levelnya kan sudah level-level di atas, tahu lah bagaimana bersikap dan bagaimana harus berbuat. Nah, jadi obrolan itu ada bahasanya bila mana lembaga resmi, lembaga formil itu sudah mengumumkan secara resmi, ya baru kita secara gentleman ya harus mengucapkan, mendoakan sambil mengiringi bagaimana komitmen-komitmen dan janji-janji kampanyenya kan begitu kan. Bukan pada hari ini, bukan, itu berita nggak benar. Langkah selanjutnya setelah penemuan money politiknya gimana? Langkah selanjutnya sini sudah kami laporkan. Di sini kan sudah ditentukan dalam aturan mainnya 3+2 berarti 5 hari. Nah itu nanti dikemas apa yang masih kurang. Ini kan baru jalan 3 hari dari laporan kita pertama kan. Masih ada waktu 2 hari untuk menambah atau melengkapi bukti-bukti yang ada. Nanti prosesinya ya sebagaimana kewenangan daripada Bawaslu yang berkorelasi dengan kepolisian, lalu kejaksaan yang akhirnya nanti sampai ke pengadilan. Dan ini sangat fatal dan vital kan. Karena bukti sudah diserahkan. Sudah kami serahkan semua. Dan sudah diterima. Jadi fatal dan vital itu kan ini bahasanya kan diskualifikasi loh. Caranya kan sudah perjuangan panjang, itu kan sangat disayangkan kalau terjadi diskualifikasi. Tidak ada rencana gugatan hukum. Nah kalau bicara gugatan hukum ini kan banyak. Kalau kita lihat dari mau Undang-Undang 10 tahun 2010-nya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Bawaslu, kewenangannya segala macam itu kan sudah jelas. Nah kalau bicara itu nanti terlalu prematur kalau hari ini kalau bicara ke MK nih. Kalau MK ini kan berkenaan dengan perhitungan selisih suara. Nah, itu sudah ditentukan oleh undang-undang juga tentang selisih suara itu. Nah, kalau untuk rumusan tingkat kota khususnya Depok itu kan rentangnya di 2%. Nah, kita acuan kita ini kan bukan kepada quick count, tapi kepada real count-nya nanti pertarungan saksi di tingkat
saksi nantilah dengan modal dasar C1-nya mereka kan gitu. Karena di kita sendiri kan C1 kita ini kita bisa menemukan menghitung di angka 55% lebih. Tapi kalau di quick count itu berbalik gitu kan. Ya kita tidak mau dengar apa kata yang informasi-informasi yang tidak akurat lah. Kita by data. Nah, Ancamannya money politik berapa tahun? Kenapa? Ancamannya. Kalau money politik ini ada dua. Kalau memang itu dilakukan oleh tim sesnya sendiri, kalau personal larinya itu kan pidana. Ada jelas diatur di situ kan, sampai 27 bulan atau denda maksimal itu 1 miliar. Nah, atau kalau memang larinya ke sana, ke administratif itu kan bisa sampai dengan bahasa tadi itu kan sampai diskualifikasi. Itu biarkanlah ranah mereka yang lakukan itu. Nah, kita ini kan menjalankan apa yang menjadi hak kita sebagai warga negara, sebagai paslon lah ya, secara hukum yang berlaku. Yang berlaku seperti itu ya kita jalani. Bukan dikit-dikit lapor-lapor, bukan. Pihak manapun akan melakukan ini, akan melakukan perbuatan yang sama untuk memuaskan haknya gitu kan. Kalau sudah terpenuhi semua, ya sudah. Ternyata harus bagaimana, kita gentle gitu loh. Disitulah jiwa kegentelan. Jadi masih ada celah yang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Siapapun akan melakukan itu. Ataupun 02 seperti itu, pasti mereka melakukan itu. Karena 01 pasti melakukan itu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini khususnya Depok ya, secara umum itu kan Indonesia. Bicara politik itu kan kita nih selalu dari zaman kita pitik sampai besar ini selalu bahasanya belajar. Kita mau sampai kapan belajarnya nih? Kesadaran ini yang nggak timbul kan, bicara politik yang lebih berwibawa, politik yang lebih emansipasinya terhadap kawan itu lebih erat dengan bahasa-bahasa yang lebih santun. Ini kan malah berbalik semua nih. Setiap ada ini pasti ada pertarungan gitu. Bahkan yang sangat disayangkan terjadi ya seperti contoh tuh, ada penusukan gara-gara kayak gini kan, ada berita yang lalu kan, ada emosional yang tumpahnya akhirnya ke fisik. Itu yang saya sayangkan gitu. Jadi dewasa itu tidak perlu belajar. Jadi dewasa itu perlu dicermati dan difikirkan. Apa sih manfaatnya seperti ini gitu. Kalau kita membantu atau membela ya nggak harus seperti itu. Yang kita bela ini kan programnya. Kalau sejalan ya kita ikuti. Kalau tidak ya sudah. Jadi tidak ada rasa benci. Jadi apapun yang terjadi untuk bicara Depok, kita semua ini bersaudara. Bila mana ini sudah berakhir, berpelukanlah kita. Hukumnya itu ya kami sudah mencoba menjalankan apa yang menjadi hak kami, seperti yang sudah kami lakukan. Bawaslu tentang terjadi money politik di Pilkada Depok tahun 2020. Ini yang sangat disayangkan. Masalah prosesnya nanti kita serahkan kepada mereka yang memang kompetensinya. Seperti itu.